Shalom, selamat bertemu lagi dalam renungan harian Kediator Raja Jemaat Tangerang kita pada saat ini, hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sehingga Tuhan masih memungkinkan kita dan memberikan kesempatan buat kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita memulai renungan harian kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah, nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami semua. Terima kasih buat kesempatan yang indah pada saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, biar kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu dan dapat mengerti makna dari firman-Mu serta menghidupi dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Amin. Pembacaan firman kita pada hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 12 sampai 21. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 12 sampai 21. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hizkia dan para utusan dari Babel. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannyalah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam pembendarahannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, "Apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang?" Jawab Hizkia, "Mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel." Lalu tanyanya lagi, "Apakah yang telah dilihat mereka di istanamu?" Jawab Hizkia, "Semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku." Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, "Dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel." Hizkia menjawab kepada Yesaya, "Sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Selebihnya dari riwayat Hizkia, segala kepahlawanannya dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air dan mengalirkan air ke dalam kota. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda?" Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Manasye anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin firman Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Membanggakan Harta. Menjadi seorang pemimpin, apalagi menjadi raja suatu bangsa, akan membuat orang menjadi kaya. Hal tersebut karena mereka berhak memperolehnya sebagai upah atas jabatan mereka sebagai raja. Sehingga tidak mengherankan jika seorang raja memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Tak terkecuali Raja Hizkia yang juga hidup dalam kekayaan.
Tuhan memberkati bangsa Israel sehingga mereka hidup makmur. Bahkan Raja Hizkia juga mendapatkan kekayaan yang sungguh banyak. Tetapi hal tersebut tidak membuat Hizkia menjadi merendahkan hati. Dia justru dengan bangga memamerkan kekayaannya kepada utusan Raja Babel yang datang menjenguk Raja Hizkia yang baru saja sembuh. Raja Hizkia memperlihatkan seluruh harta benda dan kekayaan bangsa Israel kepada utusan-utusan itu, sehingga mereka mengakui kekayaan Raja Hizkia. Mendengar hal tersebut, Nabi Yesaya datang dan mengingatkan Raja Hizkia bahwa yang dilakukan itu tidak baik dan tidak disukai oleh Allah. Akibatnya, Yesaya mengatakan kepada Raja Hizkia bahwa suatu saat semua yang dilihat oleh utusan-utusan Babel itu akan mereka ambil dan dibawa ke Babel. Hal tersebut akan menjadi hukuman bagi kesombongan Raja Hizkia yang memperlihatkan hartanya kepada utusan Babel. Seringkali kekayaan, kepintaran, jabatan, ataupun kelebihan yang Tuhan berikan bagi diri kita menjadi alat untuk menyombongkan diri. Kita senang jika orang melihat kalung emas kita. Kita senang saat orang tahu kalau kita baru saja membeli mobil baru. Kita senang saat orang melihat kita memotong kerbau saleko. Tetapi yang lebih penting ialah pakailah untuk melayani dan memuliakan Tuhan, bukan untuk mendapatkan pujian. Amin. Untuk menutup renungan harian kita pada saat ini, mari kita saat dalam doa kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan yang indah yang masih Engkau berikan kepada kami untuk kami pergunakan dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, yang mengajarkan kami bahwa kami tidak boleh sombong, kami tidak boleh memamerkan harta kami. Justru apa yang ada pada kami adalah milik-Mu dan kami pergunakan semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Untuk itu Tuhan, kami mau berdoa buat seluruh kehidupan kami, dalam tugas dan tanggung jawab kami, dalam pekerjaan, dalam pendidikan. Engkau topang kami Tuhan, mempercukupkan dalam setiap kebutuhan kami, dan menolong kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan, agar kami dapat mengangkat tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Kami berdoa juga buat seluruh keluarga kami, dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau juga percukupkan kebutuhan mereka, agar mereka dapat menjalani hari-hari mereka dengan baik. Seluruh hidup kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang terus memelihara kami semua Tuhan. Ampuni kiranya salah dan dosa kami. Engkau dengarkanlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur kepada-Mu Bapa. Amin. Demikianlah renungan harian Gereja Toraja Jemaat Tangerang kita saat ini. Sampai bertemu di rehat berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin.